Menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan penuh luka di dalam mobil di Medan, Sumatera Utara. Ternyata awalnya pelaku berniat mencuri ponsel korban. Rekaman CCTV memperlihatkan saat pelaku meninggalkan korban di dalam mobil dengan kondisi tak bernyawa di Jalan Kelambir 5 Medan 18 Juni lalu. Kasus berawal, korban dianiaya hingga tewas saat sedang berjualan es menggunakan mobilnya di taman yang berada di wilayah Binjai. Pelaku mengincar ponsel korban. Berusaha menghilangkan jejak, pelaku meninggalkan korban dan mobilnya di wilayah Medan. Pelaku mengaku membutuhkan uang untuk membeli narkoba. Polisi kemudian menangkap pelaku dan pihak penadah yang membeli ponsel korban. Selanjutnya korban dalam keadaan tidak sadar, ya dilarikan oleh pelaku, dinaikkan ke kendaraan tersebut, kendaraan Daihatsu Xenia milik korban, lalu dibawa ke istilahnya berkeliling ya dengan mobil korban tersebut, sampailah ke lokasi penemuan jenazah mayat ini ya di lokasi Kelambir 5. Akibat pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban tewas, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Baik, pemirsa, tim Sus Jatanras Satreskrim Polrestabes Medan akhirnya mengungkap kasus temuan mayat wanita paruh baya yang ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya. Seperti yang sudah sempat kita saksikan tadi, dan kemudian juga para pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan berikutnya, pemirsa, kita juga akan beralih ke kabar selanjutnya. Tapi sebelumnya kita juga akan dapatkan keterangan lebih lanjut dari Kompol Teguh Fatir Mustafa selaku Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Fatir, sebenarnya bagaimana modus para pelaku ini dalam memilih calon korbannya? Apakah memang hanya secara acak saja atau ada sebuah ciri-ciri tertentu yang memang mereka pantau atau mereka ikuti sejak awal? Ya, untuk pelaku atas nama Joko umur 35 tahun, pelaku ini melakukan perbuatannya itu dimotivasi oleh kebutuhannya terhadap uang, sehingga pada saat kejadian itu di tanggal 7 pelaku melihat korban sedang menggunakan handphone, kemudian pelaku termotivasi untuk mengambil handphone tersebut karena pelaku dalam kondisi yang tidak memiliki uang. Ketika kita lakukan pemeriksaan, pelaku menyampaikan bahwa uang yang dia butuhkan itu akan digunakan untuk membeli narkotika. Kemudian pelaku melakukan pemukulan terhadap korban di bagian kepala, dan selanjutnya karena panik pelaku membawa korban dengan menggunakan mobil milik korban jenis Xenia. Kemudian pelaku juga sempat melakukan penusukan terhadap korban di dalam mobil karena pada saat pelaku ini sedang mengendarai mobil, korban ini sempat terbangun sehingga pelaku ini panik dan kemudian melakukan penusukan terhadap korban beberapa kali. Terhadap pelaku kita jerat dengan pasal 338 KUH Pidana dan atau 365 ayat 3 dengan ancaman pidana penjara 15 tahun penjara. Saat ini pelaku sudah dalam penahanan kami juga melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku karena pelaku mencoba melawan petugas ketika proses penangkapan dilakukan. Baik, Pak Fatir, mengingat para pelaku adalah pengguna narkoba, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan hal serupa atau mungkin hal kriminal lainnya untuk bisa mendapatkan uang untuk membeli narkoba, Pak? Iya, pelaku adalah residivis, sebelumnya pernah dihukum di tahun 2010. Pelaku dihukum
atas kejahatan yang sama melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian dari pengakuan pelaku yang menyatakan bahwasanya pelaku adalah pengguna narkotika jenis sabu-sabu aktif dan pelaku menggunakan narkotika ini 2 hari sekali. Pelaku ini harus mengkonsumsi, kalau tidak dia akan mengalami sakau begitu. Baik, Pak Fatir, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan mengenai peristiwa ini kepada kami. Selamat malam, Pak. Selamat melanjutkan tugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.